Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susi Susanti dengan NIM J1B02410082. Pada video kali ini saya akan membahas tentang acara 8, yaitu pengenalan aplikasi CropWatt. Pertama-tama kita buka aplikasi CropWatt-nya terlebih dahulu. Lalu kita akan menginput data iklimnya dulu, atau ETO-nya atau evapotranspirasi potensial. Nah, pada tampilan di CropWatt ini, di sini menu input data iklim dan evapotranspirasi potensial atau klimat ETO. Layar ini menampilkan jendela pengisian data klimatologi untuk stasiun Kurnol dengan ketinggian 281 meter. Data yang dimasukkan mencakup suhu minimum, suhu maksimum, kelembapan, kecepatan angin, dan durasi penyinaran matahari. Aplikasi secara otomatis menghitung nilai ETO bulanan menggunakan metode Penman Mounted berdasarkan parameter iklim tersebut. Nah, selanjutnya kita ke menu input data curah hujan bulanan atau rain, seperti yang ada di belakang saya nih. Nah, jendela ini memuat data curah hujan bulanan beserta kalkulasi curah hujan efektif atau FRAIN di stasiun Kurnol. Perhitungan curah hujan efektif pada gambar ini menggunakan metode fixed percentage. Di bagian bawah tertera total curah hujan tahunan sebesar 822,0 mm dengan curah hujan efektif sebesar 657,6 mm. Nah, kemudian lanjut menu input data tanaman atau crop. Untuk padi, lembar kerja ini berisi parameter pertumbuhan tanaman padi dengan tanggal tanam atau transplanting date pada 20 Juni. Grafik dan tabel menunjukkan nilai koefisien tanaman atau KC, durasi per fase pertumbuhan, total 150 hari, hingga kedalaman perakaran. Data spesifik seperti kebutuhan air untuk penjenuhan lahan atau puddling juga didefinisikan dalam menu ini. Selanjutnya, menu input data tanah atau soil. Jendela ini menampilkan karakteristik jenis tanah yang digunakan, yaitu tanah lempung hitam atau black clay soil. Parameter utama yang diisi meliputi kapasitas total kelembapan tanah tersedia, lalu infiltrasi maksimum dan kedalaman perakaran maksimum. Terdapat juga data tambahan untuk budidaya padi seperti perkolasi maksimum setelah pelumpuran sebesar 3,1 mm per harinya. Kemudian lanjut tabel kebutuhan air tanaman, crop water requirements atau CWR. Nah, jendela ini menyajikan hasil perhitungan kebutuhan air tanaman padi per 10 harian atau dekade dari bulan Mei hingga Oktober. Tabel ini mengintegrasikan nilai KC ETC, evapotranspirasi tanaman. Nah, curah hujan efektif hingga nilai kebutuhan irigasi bersih. Total kebutuhan irigasi bersih untuk tanaman padi selama satu periode tanam tersebut adalah 592,1 mm. Selanjutnya, jadwal penjadwalan irigasi atau irrigation schedule. Di lembar kerja ini menampilkan simulasi jadwal pemberian air irigasi beserta neraca air harian di dalam tanah. Informasi di bagian bawah merangkum total irigasi kotor sebesar 1186,7 mm, irigasi bersih 830,7 mm, serta efisiensi jadwal irigasi sebesar 100%. Menu ini berfungsi sebagai panduan waktu dan dosis pemberian air yang optimal bagi petani agar tidak terjadi kehilangan air berlebih. Baik, itu tadi pengenalan aplikasi CropWatt-nya. Sekian untuk video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.